habis sholat jamaah, kemudian sarapan, main pingpong, kemudian jumatan dan meninggal di masjid. Tapi istrinya ini ada sedih tentu ya, sedih kehilangan suami, tapi merasa bahagia suaminya meninggal sedang sholat di masjid hari Jumat, persiapan khutbah Jumat. Ini susah meninggal kayak gini ya. Kenapa? Karena ini sepertinya suami saya diberi sesuatu karunia oleh Allah bisa meninggal karena memang suaminya baik. Nah, Masya Allah, jadi kita ingat sesuatu yang Allah janjikan itu bisa meringankan. Maka membahas kematian itu jangan tabu. Kalau bisa tiap hari kita membahas kematian. Ya, saya 62 sekarang, berarti setahun lagi 63 ya. Jadi istri yang 63 sebetulnya tidak harus 63 ya, bisa 62,5, bisa 62,4. Tetapi ingat mati ini menjadi sangat baik manfaatnya. Ya Alhamdulillah, karena dalam usia 62 ini kagak ingat Rasul kan 63, betul tidak? Walaupun bisa lebih cepat atau nanti, tapi ya lumayan gitu. 63 ya Allah, saya berarti tinggal setahunan lagi kalau 63. Sayang kalau kita tidak meningkatkan amal, benar? Emang kita punya berapa malam lagi bisa tahajud? Punya berapa hari lagi bisa sahur? Punya berapa hari lagi bisa memeluk anak, cucu? Bisa ketemu dengan pendamping hidup? Berapa lama lagi? Mau dipakai bertengkar? Mau dipakai berantem? Rugi. Berapa lama lagi saya bisa ketemu santri? Misal begitu ya Pak. Padahal ini ladang bekal pulang. Dan itu memotivasi sekali untuk meningkatkan amal dan sekuat tenaga. Terus kita siapkan kuburan. Keinginan sih kalau meninggalnya memungkinkan dikubur, ada di pesantren udah ada satu petak tanah. Nanti kalau meninggal saya kubur di sini. Dari kotakin gitu ya, setiap hari Jumat. Kalau pas lagi di pesantren habis ngajar, nanti saya di sini. Kalau memang takdir, gimana kuburan saya nanti sempit atau lapang? Itu mantap sekali. Apa yang bisa nemenin saya dikubur nanti? Sholat, sedekah. Itu mikir keras untuk itu aja membuat mau ngapain punya tabungan ya? Dibanyak-banyakin tabungan buat apa? Mati nggak dibawa, malah nanti paling jadi anak wasiat warisan. Belum tentu lagi anak-anak ingat ke kita, benar? Bahas terus itu kematian di rumah, ke anak juga. Mungkin tinggal setahun lagi kita ketemu, nah siap-siap aja kalau memang kapan duluan. Jadi bicara kematian itu seperti bicara pulang. Kita kan di dunia mampir, betul? Nah, ibu kalau suami pulang duluan, ya karena udah waktunya pulang. Tidak ada yang menyebabkan orang meninggal. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau datang saatnya, nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan walaupun sekejap. Tidak ada orang meninggal karena sakit, tidak ada karena tabrakan, tidak. Orang meninggal itu cuma satu penyebabnya, waktunya tiba, lalu dijemput oleh malaikat maut atas perintah Allah di tempat yang ditentukan dengan cara yang Allah kehendaki. Nah, kita harus lihat. Kalau meninggal di kilometer 95 waktu itu, nanti pasti ke sana, karena di sana yang jemputnya. Ya.
Misalkan bapak meninggal di blok M, di tangga yang itu, nah bapak tetangga langsung nggak, saya mau naik lift. Ada yang naik lift juga meninggal, Pak. Oh iya. Nah, bagaimana ibu doakan sebaik banyak. Ibu harus melepas bahwa suami adalah milik Allah, ciptaan Allah. Sekarang sudah kembali ke pemiliknya. Kalaupun kangen ke suami, perbanyak amal soleh ya, supaya Allah mempertemukan nanti di sorga. Tidak boleh jadi patah semangat, tidak boleh. Di Palestina itu malah pada bangga lagi ya, kalau ada yang terbunuh keluarganya sebagai syuhada. Harus produktif, tidak boleh menjadi lemah. Kalau lemah berarti kita tidak serius kepada Allah ya. Insya Allah juga barang-barang di rumah harus segera disedekahkan aja, karena itu akan membuat kita jadi sedihnya berseri. Segera kurangi memori yang tidak produktif ya. Saya juga pernah meninggal adik, sudah bapak, ibu, sudah cucu kemarin juga udah meninggal duluan. Tidak boleh membuat kita jadi terjebak dalam kesedihan, karena setan itu sangat menyukai kita cemas dan sedih, yang terus sedih. Ini jebakan setan. Tidak boleh. Dalam Islam bukan seperti itu kehidupan yang baik. Biasanya sedih itu datang karena tidak ridho kepada takdir. Waman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho. Waman sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang tidak suka kepada ketentuan Allah, Allah murka kepadanya. Apapun yang sudah terjadi harus ridho, dan ini pasti yang terbaik. Maaf ya Bu, itu sekedar motivasi. Terakhir, Ibu juga. Ya baik, ini satu. Sebentar ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi menyambung yang pertama itu tadi kan ada 3 ciri orang yang Cinta dunia. Baru membantah tadi kan. Cemas. Ya, yang 2-3 tadi. Oh, saya belum selesai. Pokoknya ciri pecinta dunia tuh GTA cemas saja hidupnya tuh. Benar-benar tersiksa oleh kecemasan. Yang apa aja, tentang uang, tentang kesehatan, tentang suami, tentang anak, tentang istri, tentang terus capek. Dan yang kedua, capek Pak. Jadi hidup ini lelah karena nggak kurang ikhlas ya. Jadi lelah ngurus anak, lelah kerja, lelah. Padahal bagi kita semua yang kita lakukan amal soleh, dan lelah itu penggugur dosa. Tapi karena tidak diniatkan jadi amal soleh, maka capek. Kalau kita niat amal soleh, capek fisik tapi tidak capek hati. 3, kecewa yang tak berkesudahan. Kecewa, aduh mau bangun tidur, aduh pada tau gini amat. Ini leher kaku kayak babi hutan. Gitu ngomongnya tuh. Bukan bersyukur masih hidup. Mau makan, ini mau kurang asin, sekarang mau sayurannya nggak cocok. Nah, pokoknya apa aja kecewa. Lihat mau kendaraan, bensin tinggal dikit boros banget. Semuanya bikin kecewa. Beli HP baru, ini warnanya nggak cocok, kecewa. Ada yang apa-apa. Itu ciri khas pecinta dunia. Kalau pecinta akhirat bagaimana? Yakin ada Allah ya. Kemudian capek juga jadi amal soleh dan penggugur dosa, dan qanaah, puas dengan apapun yang Allah berikan. Pas makan kebagian cekernya, misalkan yang lain pahanya, dan ya udah alhamdulillah rezeki saya begini. Yang penting ceker ayam bukan ceker gajah ya. Silakan. Udah, ini bonusnya Ibu ya. Sambil sedekah ya, berkenan. Salah satu pembuka pertolongan Allah adalah infak dalam lapang dan sempit. Silakan bagi yang akan bersedekah kepada petugas. Silakan Bu, Mbak. Mana?
Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin ini masih ada kaitannya dengan saudara yang di depan tadi terkait dengan doa ya Kak. Kan kita harusnya baiknya meminta doa segala-galanya itu kan ke Allah gitu ya. Tidak yang lain lah ya yang mau kita minta selain Allah. Misalnya kita punya hajatan gitu Kak. Baiknya kita dalam berdoa meminta sedetail-detail mungkinkah ke Allah. Misalnya kita minta job gitu. Ya Allah saya pengen banget job ini ya Allah sedetail-detailnya. Ataukah yang kedua, baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa. Di antara kedua ini sebaiknya kita berdoanya itu yang seperti apakah? Mohon pencerahannya Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah 186 ya, wa idza sa'alaka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini jawabannya teh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku. Ini ayat penting ini ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Jadi belum selesai ayatnya. Fal yastajibu li fal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah patuhi perintahku dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Nah sekarang gimana? Pertama harus yakin dulu ke Allah bahwa hanya Allah, tidak ada selain Allah. Karena Allah tidak mengabulkan doa yang ghaflah, yang lalai hati. Jadi bulat yakin ini hanya Allah, pemilik penguasa semua takdir ya. Yang kedua yang kita minta harus yang baik-baik. Apakah perlu detail? Tergantung. Kalau kira-kira ini detail tapi kita tidak tahu detail ini bahwa baik atau tidak, maka namanya istiqoroh. Kalau baik semoga jadi, kalau enggak baik jangan. Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Bapak-bapak nggak usah minta jadi menteri ya. Pertama siapa yang mau ngangkat ya. Yang kedua udah banyak menteri yang jadi terus jadi tersangka, betul? Al-Baqarah 216 deh. Coba Bu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal jelek menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan tahu. Jadi silakan doa, tapi mendingan minta yang terbaik menurut Allah aja. Dan sebetulnya sebelum kita keluar doa dari mulut kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita minta. Doa itu ibadah. Jadi bagi kita mah nggak terlalu terikat dengan terkabul atau tidak, karena itu urusan Allah ya. Urusan kita itu adalah berbaik sangka, doa, patuh, udah itu rezeki kita. Jelas? Mau detail misalkan ya Allah tolong anak saya masukkan ke ITB Fakultas Kedokteran. Nah ini kan repot karena di ITB tidak ada kedokteran. Ya Allah saya mau istri atau suami yang begini begitu. Itu juga jangan. Pokoknya carikan suami yang benar-benar bisa mengajak saya bisa berjumpa denganmu. Itu jangan didetailkan karena belum tentu detail yang kita tahu itu baik. Tapi kalau mencari sendal, mencari bros yang hilang gitu ya, aduh ya Allah di mana tadi nyimpen HP saya lupa, bilang ke Allah itu ya, karena yang bikin lupa juga dengan izin. Ya Allah
tadi saya lupa nyimpen ini, ya Rob, hanya Engkau yang maha tahu. Gitu. Pernah suatu saat, pada ini HP itu pemberian teman, sedang ya ada di negara luar. Padahal waktu nyimpen di kursi itu udah ada terlintas, jangan suka nyimpen HP kecuali di saku, simpan. Udah gitu pergi, mau nemui anak jauh, pas udah sampai di tempat tinggal, aduh HP tidak ada, dicek ini nggak ketemu. Siapa lagi yang diandelin selain Allah? Ya Allah, titip. Kau tahu itu pemberian. Nyari, kejar ke tempat ini nggak ada, ke tempat itu cari. Tadi saya duduk di sini nggak ada juga. Ya karena bisa dicek pakai jam. Jadi saya juga mulai curiga lihat orang tet, tiap orang pegang HP tet bukan. Tiba-tiba ada di resepsion tet, ini bunyi. Maaf, ini saya ketinggalan. Oh yang ini ya, beres tuh oleh Allah, diatur sehingga yang nemunya orang jujur. Padahal itu di lokasi yang banyak orang. Segera ke Allah titipkan. Makanya ibu kalau suami pergi kemanapun, udah nggak usah titipkan, nggak usah gitu. Titipkan ke Allah. Ya Allah, titip suami saya. Engkau tahu suami saya lagi puber kelima. Susah dia ngurus, banyak akalnya. Tapi Engkau penguasa segala-galanya. Tolong jaga suami saya, hanya Engkau. Itu mantap tuh Bu. Ibu nggak usah selalu minta video call, nggak usah, itu akal-akalnya banyak. Jarang yang ngandelin Allah loh Bu. Malah nyuap seseorang, tapi berita bagus terus. Karena ibu kan hanya 500.000 ngasihnya, sedang suami ngasihnya 2 juta. Jadi kalah. Bu, terakhir, udah cukup begitu teh? Ya, makasih ya. Kapan kita ketemu lagi ya? 7 November. Kalau ini kita ya. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya masih menanyakan mengenai mati. Bagaimana hukumnya kalau ada seseorang berwasiat atau minta kalau saya mati saya dikuburkan di sana nih jauh Ustaz. Misalnya dia seorang perantau, katakanlah dari daerah Minangkabau, meninggal di Jakarta, minta kepada ahli warisnya nanti saya dikubur di sana, bawa ke sana. Padahal kan itu merepotkan Ustaz, tidak mudah dan tidak murah untuk membawa jenazah. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, wasiat yang tidak bisa dipenuhi, wasiat yang menjadi hal yang mudarat, tidak perlu dilakukan juga tidak apa-apa. Boleh tidak dilaksanakan? Oh iya boleh. Udah aja di sini. Iya, saya juga ingin meninggal dikuburkan di pesantren. Tapi kalau suatu saat saya meninggal di mana, di laut, di mana gitu, nggak apa-apa, kuburkan di sana aja. Di alam barzakh berbeda, ya. Nanti nggak mana ya Ustaz? Kenapa saya nggak jadi dibawa ke sana? Maksudnya sih, ini bergentayangan gitu. Kenapa saya? Makanya wasiat jangan menyusahkan yang hidup, ya. Itu saya takut itu ya, takut ditanyain. Ya, terima kasih. Jawab aja ruwet gitu mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak ngongkosin sendiri gitu ya? Sia-sia, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik. Ada yang nanya, kalau umroh sama-sama kapan? Paling yang ada tinggal November nanti. Tapi ada syaratnya kalau mau umroh sama-sama ya. Syaratnya adalah harus mau belajar. Karena umroh dan haji bersama MQ misalkan, itu tiap hari belajar Bu. Karena ilmu pupuk iman.
ilmu pemandu amal. Jadi 9 hari itu pesantren gitu. Sampai ada ibu-ibu yang ya ini mah umroh teh sampai nggak sempat belajar, katanya enak karena belajar terus. Iya, belajar ada waktunya. Karena kalau umroh nggak pakai ilmu itu cenderungnya seperti piknik. Sebagian ya yang udah berilmu beda. Jadi ibadah juga nggak tahu mana yang utama, benar? Maunya cuma belanja dan posting terus ya. Mudah-mudahan yang begitu pun tetap diterima oleh Allah ya. Ustaz mau menambahkan ilmu lainnya? Terima kasih ibu-ibu bapak yang baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Doa ya Allah, berkahi pertemuan ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua dosa seluruhnya ya Allah. Sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi, dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja, ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dosa kami kepada keluarga, pada pendamping hidup, pada anak-anak. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami, guru-guru kami, hamba-hambamu manapun yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Ampuni ya Allah dosa saudara-saudara kami, orang yang pernah kami sakiti. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la saqaman illa qadaitah. Ya Allah, jangan biarkan siapapun yang hadir yang memiliki dosa dan aib kecuali Engkau hapuskan. Yang hidupnya selalu resah gelisah kecuali Engkau tenteramkan. Yang dililit hutang kecuali Engkau bayarkan ya Allah. Bagi yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Bagi yang punya hajat, harapan, keinginan yang maslahat kecuali Engkau kabulkan ya Allah. Jadikan jamaah ini jamaah yang merasakan nikmatnya nikmat iman. Jadikan kehidupannya jadi amal soleh. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat wal afiyah. Ya Allah, lindungi kami dari bala, dari fitnah, dari kejahatan makhlukmu, dari kefakiran, dari futur iman ya Allah. Allahumma rzuqna istiqomah, karuniakan kepada kami istiqomah. Jamu kami semua di Baitullah ya Allah. Wafat
manfaatkan kami seluruhnya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pas zuhur. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.